Kali ini saya akan menjelaskan tentang design thinking. Ya. Jadi ini kita bisa lihat design thinking. Ya. Jadi apa itu design thinking? Ya, kita mulai saja ya. Baik, design thinking ini adalah sebuah tools yang memuat tahapan-tahapan proses dalam mendesain pemikiran dengan fokus pada customer innovation. Artinya, design thinking ini nantinya akan melahirkan sebuah ide atau solusi atas celah inovasi dari sebuah sistem. Dan biasanya ide itu harus out of the box, harus kreatif gitu kan. Ide kreatifnya itu harus out of the box. Nah, dalam tahapan menyusun design thinking ini wajib ada tim thinker, ya, di mana tim thinker ini yang akan melaksanakan design thinking harus memiliki design thinking mindset. Nah, ini design thinking mindsetnya, ya. Jadi harus fokus pada user gitu, fokus pada customer, karena ini akan berempati dan harus bisa memvisualisasi ide, harus memahami proses. Ini yang paling penting ya, harus memahami proses. Nah, kalau tidak memahami proses, ini tidak bisa. Dan harus juga dalam rangka iterasi ya, dalam rangka memperbaiki ide-ide itu harus bisa berkolaborasi gitu. Ya. Nah, apa yang dilakukan nanti oleh tim thinker ini? Ini akan melakukan semua tahapan proses ini, baik di lapangan maupun di kantor tim thinker. Jadi kita mulai di tahap pertama ya. Tahap pertama dalam design thinking ini adalah tahap eksplorasi. Nah, eksplorasi ini dilakukan di lapangan ya. Jadi kita gali informasi, di tahap ini kita menggali informasi. Jadi ada pemikiran atau ada mindset berfokus ke sini. Apa, bagaimana, mengapa. Ini selalu ya. Di area inovasi ini nanti. Apa, bagaimana, mengapa. Kemudian caranya adalah immerse, ada observe, dan ada engage. Ya. Nah, immerse itu seperti apa? Immerse ini berempati menjadi posisi customer. Kemudian observe itu mengamati lingkungan sekitar dan semua kejadian proses. Kemudian yang berikut ada engage. Engage ini sebenarnya wawancara. Jadi wawancara customer tentang hal-hal atau topik-topik apa yang berkaitan dengan yang dirasakan atau yang diamati. Nah, di tahap ini kita harus menemukan data yang benar-benar itu fakta gitu. Dan kita temukan ini di area inovasi. Data dan fakta itu ada di area inovasi. Dan kita fokus kepada satu hal yang menurut kita ini menarik untuk dieksplor gitu, untuk dikembangkan, untuk dieksplorasi itu, untuk diamati. Nah, setelah itu kita coba buat diskusi singkat, diskusi sederhana bersama teman-teman tim thinker. Ini diskusinya bersifat umum lah, bersifat curah pendapat lah. Jadi di sini belum masuk ke kantor, belum dibahas di kantor. Ini hal-hal yang umum yang kita temukan di lapangan. Kita coba bicarakan di rumah kopi atau di mana. Jadi ini belum resmi kita diskusinya. Ya, diskusi lepas saja. Nah, setelah itu dari sini, dari tahap eksplorasi, kita sekarang akan membawa semua data-data dan ide ini ya. Data informasi ini untuk masuk ke tahap identifikasi. Ya. Jadi di tahap identifikasi ini dilakukan di kantor ya, dilakukan di kantor bersama dengan semua tim thinker. Ya, jadi kita akan rumuskan temuan-temuan data melalui peta empati. Jadi ada peta empati 1 yang memetakan tentang masalah apa ya yang user katakan. Ya, masalah apa yang user katakan. C-nya seperti apa. Kemudian apa juga yang user pikirkan. Think-nya seperti apa. Atau apa yang sudah dilakukan. Do-nya seperti apa. Gitu. Kemudian kita juga menuliskan tentang feel-nya ya. Kira-kira perasaan-perasaan apa yang muncul ya, perasaan-perasaan yang muncul ketika ya masalah di sini nanti muncul juga. Jadi masalah ini berlanjut,
ini feel-nya seperti apa. Nah, habis itu kita lanjut ke peta empati 2. Peta empati 2 ini sebenarnya untuk menentukan insight. Nah, setelah kita sudah cukup memahami ya, pengalaman dan kita merumuskan masalah-masalah pada peta empati 1 dan peta empati 2 ini, kita akan menemukan insight. Maka dari sini kita lanjut ke tahap ideasi. Nah, di dalam tahap ideasi kita akan merumuskan ide-ide tim thinker. Ya. Jadi ide-ide nanti banyak ide di sini, ada ide umum, ada ide spesifik, kita bawa di sini. Ya. Nah, di sini nanti kita akan mulai menemukan celah inovasi yang spesifik dari semua ide-ide. Ya, baik ide umum tadi maupun ide yang spesifik, kita mencoba mencari celah inovasi. Kemudian kita tarik pertanyaan dari insight di peta empati 2 sebelumnya sini. How make we-nya seperti apa? Ya. Setelah kita dapat, nah pasti akan muncul ide kreatif. Dari ide-ide semua, kita tarik lagi akan muncul ide yang lebih spesifik lagi, ide yang lebih kreatif. Dan ide ini biasanya out of the box. Ya. Ada beberapa contoh ide-ide kreatif seperti membuat aplikasi di dunia digital ya saat ini. Dan itu tujuannya dalam rangka membuat lebih nyaman, membuat lebih cepat, membuat lebih efektif. Gitu. Jadi banyak keuntungan lah, baik keuntungan bagi perusahaan maupun keuntungan bagi masyarakat atau customer umum. Nah, setelah kita sudah selesai dengan tahap ideasi ini, masuk ke tahap visualisasi. Ya. Jadi tahap visualisasi ini adalah tahap memvisualkan ide dalam bentuk prototype. Jadi kita visualkan ide dalam bentuk gambar atau model yang menceritakan alur proses kerjanya. Ini bisa dalam bentuk market ya, atau kita menganalogikan dengan contoh-contoh yang serupa. Nah, ini tahap yang penting dalam menyeleksi visualisasi. Menyeleksi ide ya, ide visualisasi. Jadi kita lepaskan ide-ide visualisasi yang kita anggap itu gagal. Seperti ini tampaknya tidak futuristik, atau tidak aerodinamis, atau ada item-item yang sulit dioperasikan ketika prosesnya berjalan, itu kita lepaskan. Jadi pada tahap ini intinya user memahami dengan mudah nanti ketika proses ini dijalankan, cara kerjanya itu praktis, simple, dan efektif. Karena dalam dimensi ini, tahap ininya harus berasas kepada low cost, low resolution, tetapi high impact. Nah, lanjut ya. Setelah itu kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, ini sebenarnya ya tahap presentasi ke user. Nah, ini user test. Jadi tahap ini user mencoba ide itu dibarengi dengan penjelasan-penjelasan ide yang tersaji dalam bentuk ya seperti tadi bentuk prototype ya, kita tambahkan dengan penjelasan. Dan peran tim thinker di sini sangat dibutuhkan untuk berbagi peran agar presentasi itu berjalan profesional dan kita berdiskusi dengan user dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita meminta feedback, kita minta masukan dan catat semua masukan-masukan. Semua feedback itu kita catat karena di sana akan ada insight ya untuk nanti memperbaiki. Nah, ketika kita sudah masuk di tahap nanti memperbaiki, semua ide-ide yang disampaikan, semua insight yang disampaikan oleh user itu kita iterasi lagi dan ya kita tambahkan ide baru lagi yang nanti menyempurnakan. Ya. Jadi ada ide-ide mungkin yang sudah kita hilangkan, nah kita ganti dan kita perbaiki. Jadi kita perbaiki untuk nanti menjadi ide final sebelum kita akan presentasikan ke sini ke pengambil kebijakan. Nah setelah ini sudah, di tahap ini sudah, kita masuk ke tahap presentasi. Nah di tahap presentasi ini, ide final ini, ya kita presentasinya ke pengambil keputusan, decision maker. Modelnya menganut prinsip 9 menit 9 slide. Jadi di slide pertama sampai slide ketiga ini menciptakan empati. Di sini kita menyampaikan tentang latar belakang ide, menyampaikan hasil pengamatan di lapangan, ya yang dari sini tadi semua ya. Nah, kita perkuat dengan cerita-cerita atau kondisi yang ada, ya ini dalam rangka menggugah, gitu, memunculkan empati. Nah, kemudian masuk ke slide keempat.
Slide keempat sampai slide keenam ini membuat rasa penasaran audiens. Ya. Jadi bagaimana setelah kita cerita ya tentang latar belakang yang diperkuat dengan pengamatan, kita perkuat dengan kondisi yang ada, maka kita sampaikan bahwa ada insight. Nah, dan insight itu membuahkan peluang. Dan kita perkuat insight itu dengan penjelasan berupa analogi-analogi. Hingga audiens merasa penasaran. Dan tidak sabar ingin tahu apa itu solusi. Kan? Nah, solusinya itu kita sajikan pada slide ke sini. Slide 7. Jadi slide 7 ini ya kita sajikan solusi, kita presentasikan untuk menumbuhkan keyakinan. Jadi kita paparkan solusi dengan menyampaikan keuntungan-keuntungannya seperti apa. Bisa dalam bentuk angka-angka. Jadi ketika ide ini kita terapkan, solusi ini kita terapkan, keuntungannya dibanding kita tidak terapkan seperti apa. Dan bahkan nanti kita bisa tambahkan bahwa ketika solusi ini diterapkan, ini akan menjadi sebuah etos. Ya. Jadi ini menjadi sebuah etos atau memberi dampak secara keseluruhan bagi kinerja perusahaan yang lebih optimal. Dan ini nilai tambah bagi perusahaan, di mana ini akan menciptakan culture nanti, akan menciptakan budaya yang menguntungkan baik bagi perusahaan itu maupun bagi pengguna itu, bagi customernya. Nah di tahap itu, tahap presentasi itu, disinilah ditentukan ide kita diterima atau ditolak. Tetapi dengan konsep slide 9 minute itu, kita yakin bahwa ide itu akan diterima. Oke, demikian untuk penjelasan secara sederhana ya design thinking ini, semoga dapat dipahami ya. Walaupun satu lembar saja, semoga memberi manfaat. Oke, terima kasih ya.